Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arilian Pratama Reksa dari kelas C Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyitaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyitaan sendiri disebutkan dalam pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Nah, untuk penyitaan sendiri terhadap suatu benda dapat dilakukan dengan jika benda tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai contoh, penyitaan adalah penyitaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kaitannya dengan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan yang diatur dalam pasal 39 KUHP tersebut. Penyitaan aset merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah larinya harta kekayaan. Harta kekayaan inilah yang kelak diputuskan oleh pengadilan apakah harus diambil sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan. Selanjutnya, jenis-jenis tindak pidana yang dapat dilakukan penyitaan terhadap harta benda hasil dari tindak pidana. Kejahatan atau tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara memerlukan suatu tindakan dari negara untuk mengamankan hasil dari tindak pidana tersebut, yaitu berupa harta benda hasil dari tindak pidana, yakni berupa tindakan penyitaan. Di antara tindak-tindak pidana yang begitu banyak, ada beberapa tindak pidana yang dilakukan penyitaan. Tindak pidananya adalah antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, illegal fishing, illegal logging, tindak pidana pencucian uang. Namun dalam tindak pidana korupsi. Untuk tindak pidana korupsi sendiri, aparat penegak hukum dalam praktiknya sangat sulit untuk melakukan perampasan aset hasil dari tindak pidana ini. Kesulitan yang ditemui dalam upaya tersebut sangat banyak, seperti kurangnya instrumen dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana oleh aparat penegak hukum, serta lamanya waktu yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum sampai dengan set hasil tindak pidana dapat disita oleh negara, yaitu setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tindak pidana korupsi merupakan hal terpenting dalam sejarah peradilan di Indonesia, terutama dalam sistem penegakannya. Setelah reformasi bergulir, dalam tindak pidana korupsi, substansi hukum mengatur tentang hal-hal apa saja yang masuk dalam penafsirannya, terutama kedudukan, status, hingga kerugian negara. Untuk itu, dalam urgensinya, hakim harus jeli dan pandai dalam menelaah tentang penyitaan aset negara sebagai kerugian negara. Mungkin saat ini, hakim belum menemukan objek penemuan hukum terhadap penyitaan selain harta benda menurut pasal 38B, 38C, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal tersebut hanya memberikan kesempatan negara untuk menggugat terhadap terpidana atau ahli waris. Padahal harta benda tidak teruraikan seperti apa bentuknya, hanya asumsi saksi ahli, jaksa maupun hakim. Seharusnya undang-undang menguraikan tentang harta benda, karena harta benda ada yang tidak bergerak dan juga bergerak. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi masih bersifat pasif secara sistematis sehingga perlu penanganan secara serius dan luar biasa. Efek yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi menimbulkan kerugian negara, ekonomi, politik, kesejahteraan rakyat, dan ideologi suatu bangsa. Yang selanjutnya, korupsi yang terkait dengan perbuatan curang diatur dalam ketentuan pasal 7 dan juga pasal 12 Undang-Undang Nomor 20. Selanjutnya, korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan pasal 12 huruf I, korupsi yang terkait dengan gratifikasi pasal 12B junto pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 2001. Perampasan aset atau penyitaan harta benda hasil tindak pidana korupsi
terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang didasarkan atas pasal 18 huruf A yang menyatakan bahwa perampasan barang bergerak yang berwujud ataupun tidak berwujud, yang bergerak ataupun tidak bergerak, yang digunakan untuk dan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan. Begitu pula harga dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Adapun modus-modus yang digunakan untuk menyembunyikan uang hasil dari kejahatan pelaku tindak pidana adalah dengan satu, seperti harta kekayaan tidak bergerak. Para pejabat ataupun pelaku kejahatan yang biasanya menghasilkan uang dari tindak pidana korupsi cenderung menggunakan uang-uang hasil tindak pidana korupsi tersebut dengan mengubahnya menjadi harta kekayaan atau benda tidak bergerak. Selanjutnya, hasil dari tindak pidana korupsi tersebut bisa juga dijadikan barang-barang berharga seperti perhiasan, logam mulia, dan juga lain-lain. Yang ketiga atau selanjutnya, hasil dari tindak pidana korupsi tersebut bisa juga dialihkan menjadi saham-saham domestik yang terdaftar secara langsung dan dapat diperjualbelikan. Selanjutnya, tujuan dilakukannya penyitaan terhadap harta benda dari hasil tindak pidana. Hakikatnya, penyitaan adalah suatu upaya paksa yang selain penggeledahan, penangkapan, dan juga penahanan serta pemeriksaan surat yang dapat dilakukan terhadap barang atau benda yang diduga terkait suatu tindak pidana. Penyitaan ini pada akhirnya dibutuhkan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Untuk melakukan prosedur penyitaan diperlukan beberapa prosedur, antara lain surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam hal tertangkap tangan ataupun keadaan yang sangat perlu atau mendesak, bila mana penyidik harus bertindak tanpa mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu. Penyidik dapat menyita sebatas benda bergerak dan wajib segera melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat suatu barang tersebut disita untuk mendapatkan persetujuan. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak ataupun tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan juga peradilan. Tindak penyitaan merupakan tindakan terakhir dalam upaya paksa yang dapat dilakukan sebelum tersangka diajukan ke persidangan. Baik, selanjutnya adapun tata cara dalam pelaksanaan penyitaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dibedakan atas beberapa macam, yakni penyitaan biasa atau dengan tata cara pelaksanaannya seperti biasa. Tetap cara penyitaan ini diatur dalam pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Yang kedua, dalam keadaan yang sangat perlu mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu tanpa mengurangi ketentuan dari ayat 1, dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan. Yang kedua, penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak. Penyitaan ini identik dengan penyitaan yang memiliki resiko yang akan dihadapinya, sebagaimana dalam pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak memungkinkan untuk memperoleh surat izin terlebih dahulu dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 33 ayat 5, penyidik harus segera melakukan penggeledahan pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam ataupun berdiam atau ada dan yang ada di atasnya. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya, di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.
Yang selanjutnya, penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan atau OTT. Sebagaimana pasal 40 dan pasal 41 KUHP, dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata digunakan atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti. Penyidik juga berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi perusahaan komunikasi, atau pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka. Selanjutnya, penyitaan dalam keadaan tidak langsung, yakni berupa surat perintah penyerahan barang yang perlu disita oleh penyidik kepada pemilik atau pemegang benda. Ketentuan tersebut pasal 42 dan pasal 43 KUHP. Berbunyi, penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita untuk menyerahkan benda tersebut kepada yang berkepentingan pemeriksaan. Demikian juga dengan surat atau tulisan yang berasal dari tersangka atau terdakwa yang ditujukan kepadanya dapat disita oleh penyidik, dan penyitaan surat ini atas persetujuan tersangka atau terdakwa atau juga atas izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.